Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dalam mata pelajaran tematik khususnya di kelas 2 sekolah dasar. Hari ini kita belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Mari kita belajar bersama-sama. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Ini gambar Udin, Beni, dan teman-temannya sedang apa ya adik-adik ya? Mereka saat ini sedang ada di kolam renang. Lalu ada pipa di situ. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya adik-adik? Mereka sedang bermain pipa sumur. Pagi ini Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, bagaimana cara bermain pipa sumur ya? Yuk kita lihat bagaimana sih cara bermain pipa sumur. Alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur adalah pipa adik-adik atau pralon. Kalau kalian punya pralon, pipa, itu bisa kalian gunakan untuk bermain pipa sumur. Cara bermain pipa sumur adalah anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Satu orang bertugas menyiramkan air ke dalam pipa yang sudah diberi lubang di beberapa sisinya, dan anak yang lain bertugas menutup lubang pada pipa hingga pipa terisi penuh. Jadi dalam permainan ini pipanya itu dilubangin adik-adik di berbagai sisinya supaya nanti airnya kan keluar. Nah, itu bagaimana kalian bekerja sama menutup lubang pipa itu supaya air yang diisi dari atas itu tidak keluar dari lubang-lubang itu. Nah, kalau sudah ditutup dengan jari-jari kita, lalu satu teman kita mengisi pipa itu dengan air sampai penuh. Kelompok siapa yang mengisi pipa air itu sampai penuh adalah kelompok yang menang. Nah, adik-adik bisa melakukan ini dengan teman-teman kalian di kolam renang atau di sungai juga bisa ya, kalau kalian tidak dekat dengan kolam renang atau tidak pergi ke kolam renang. Tapi ingat adik-adik, harus tetap jaga keselamatan. Nah, di sini sebelum mereka bermain pipa sumur, mereka melakukan pemanasan. Ingat penjelasan Kak Citra bahwa setiap kita melakukan olahraga apapun atau bermain, kita harus melakukan pemanasan. Apa sih gunanya pemanasan? Supaya kita mempersiapkan otot-otot kita untuk melakukan olahraga. Jadi otot kita tidak kaku dan nantinya kita tidak cedera saat berolahraga. Di sini Pak Guru mengajarkan gerakan memutar dan gerakan menekuk. Gerakan memutar adalah gerakan dengan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri, kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan ke kiri. Itu adalah gerakan pemanasan memutar. Sekarang gerakan menekuk adalah gerakan menekuk satu kaki ke arah depan ya, seperti gambar, dan dilakukan bergantian dengan kaki sebelahnya. Nah, gerakan menekuk ini untuk melatih keseimbangan kita. Adik-adik bisa lakukan ini sebelum kalian bermain pipa sumur tadi supaya kalian tidak cedera nantinya. Jadi lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Apa buah dan kue kesukaanmu adik-adik? Kalau Kak Citra, buah kesukaannya adalah anggur dan pepaya.
Kalau kue kesukaannya Kak Citra suka brownies. Kalau adik-adik, apa buah kesukaannya? Lalu, apa kue kesukaan kalian? Sekarang coba adik-adik tanyakan kepada teman atau keluarga kalian tentang buah dan kue kesukaan mereka. Apakah buah dan kue kesukaan mereka sama dengan buah dan kue kesukaanmu atau berbeda dengan kesukaanmu? Nah, kalau berbeda adik-adik di sini, bagaimana sikapmu terhadap teman atau keluarga yang berbeda buah dan kue kesukaan? Mungkin ada yang suka donat kuenya, ada yang suka buahnya buah semangka, ada yang suka jeruk. Mungkin berbeda-beda adik-adik. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita tetap bisa bermain bersama, ya. Tidak mengejek buah dan kue kesukaan teman. Itu kan buahnya nggak enak, itu kan kuenya nggak enak. Enak buah dan kue kesukaanku dong. Bukan seperti itu adik-adik, kita tidak boleh mengejek karena itu adalah kesukaan mereka. Kita harus saling menghormati. Walaupun mereka berbeda buah kesukaan dengan kita tetap saling menghormati dan pastinya kita harus tetap saling menolong atau membantu. Ya, jadi walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghormati. Ingat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu juga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar nih adik-adik. Lalu buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Kita mau buat cerita dari gambar ini. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Gambar pertama ada 2 burung. Gambar yang kedua ada 2 burung dan ayam. Gambar ketiga 2 burung dan ayam makan bersama. Lalu gambar keempat 2 burung dan ayam bangun pagi. Bagaimana ya ceritanya? Ini ceritanya mirip dongeng Kiki dan Kiku bukan adik-adik? Ya, ini mirip Kiki dan Kiku di video pembelajaran sebelumnya adik-adik. Tapi di sini kita buat cerita yang berbeda. Kak Citra punya contoh nih. Nanti kalian bisa buat cerita sendiri adik-adik ya. Ada 2 burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon. Nama kedua burung itu adalah Rara dan Riri. Rara adalah burung yang rajin, sedangkan Riri burung yang pemalas. Rara menasihati Riri supaya bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari, Rara mengajak Riri melihat bu ayam yang sedang mengais tanah dan di situ banyak cacing. Bu ayam mengajak Rara dan Riri untuk makan cacing bersama. Sejak saat itu, Riri berjanji akan bangun pagi dan mencari makan. Jadi dari gambar ini kita bisa membuat cerita lain yang tidak sama dengan dongeng Kiki Kiko. Coba adik-adik buat ya ceritanya berdasarkan gambar ini dan tulis siapa saja tokohnya dalam cerita itu. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar ketika kelas Udin, kelas Beni dan Siti mengikuti lomba kebersihan. Mereka bergotong royong menghias kelas mereka dan menjaga kebersihan kelas mereka. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti, Udin, Beni, dan teman-temannya? Iya, Siti, Udin, Beni, dan teman-temannya sedang menghias kelas mereka. Mereka mengikuti lomba kebersihan. Hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela.
Lani membuat beberapa hiasan. Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya. Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Itu adalah kegiatan lomba kebersihan kelas yang diikuti oleh kelas Siti. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus membagi tugas dengan adil saat kita melakukan tugas kelompok, piket kelas mungkin. Nah, itu harus kita bagi secara adil supaya tidak ada yang terlalu bekerja, terlalu terlalu keras kerja kelompoknya, tapi ada yang santai-santai juga. Tidak seperti itu adik-adik. Itu harus dibagi tugas dengan adil. Nah, di sini juga Siti membagi tugasnya secara adil kepada teman-temannya. Sekarang Kak Citra bertanya nih sama adik-adik, pernahkah kalian mengikuti lomba kebersihan kelas di sekolah kalian? Ya, kalau ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, kalau yang pernah pasti rasanya sangat senang adik-adik. Adik-adik bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman di kelas sambil bercanda mungkin. Nah, itu bisa menunjukkan rasa kebersamaan kita. Dengan kebersamaan, maka akan tercipta kerukunan dan persatuan. Adik-adik dimanapun kalian berada, ciptakan kebersamaan. Sehingga dari kebersamaan itu maka ada kerukunan dan ada persatuan di dalamnya. Nah, adik-adik, kalian sudah pernah mendengar dan membaca dongeng fabel. Coba sebutkan judul dongeng fabel yang pernah kalian dengarkan. Dalam video-video pembelajaran Kak Citra sebelumnya yang tema 7 nih, Kak Citra sudah menjelaskan, sudah membacakan dongeng fabel. Kalian bisa lihat video Kak Citra sebelumnya. Nah, dari situ kalian bisa sebutkan judul dongeng fabel yang pernah kalian dengarkan atau kalian baca mungkin di buku. Di sini Kak Citra bisa sebutkan contoh dongeng fabel yang dalam tema 7 ini ada di buku paket kalian. Yang pertama ada Persahabatan Elang dan Ayam Jantan, ada dongeng Kiki dan Kiku, ada Bebek Selalu Hidup Rukun, dan mungkin kalian membaca buku dari perpustakaan yang isinya tentang dongeng fabel. Nah, adik-adik, nanti ketika kalian masuk sekolah, kalian bisa ke perpustakaan mencari buku bacaan yang isinya tentang dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang peran atau tokohnya itu hewan atau binatang. Nah, sekarang adik-adik bisa pilih nih salah satu dongeng yang pernah kalian dengarkan atau pernah kalian baca. Lalu kalian tulis nih cerita dongeng itu di kertas, boleh kertas HVS, kertas cover atau folio, atau di buku kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa hias nih, hias yang menarik, yang bagus. Nah, setelah itu ketika kalian nanti masuk sekolah, bisa kalian tunjukkan nih kepada guru, kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa membaca dongeng yang kamu buat adik-adik. Ya, kalian bisa lakukan untuk mengisi waktu libur ini dengan membuat dongeng tersebut. Di sini Kak Citra punya gambar yang terdiri dari burung elang, ayam jantan, dan ayam betina. Ya, di sini ini cerita tentang persahabatan elang dan ayam jantan kemarin. Banyak hewan di samping adalah 3, ya kan? Ada 3 hewan. Lalu yang Kak Citra tanyakan di sini, banyak elang.
dapat dinyatakan sebagai pecahan. Banyak elangnya ada 1. Dari semua hewan yang ada yaitu 3. Berarti dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ya, pecahan 1/3 atau 1/3. Dalam gambar ini, banyak siswa di atas ada berapa adik-adik? Ya, ada 4 siswa. Lalu banyak siswa perempuan dapat dinyatakan sebagai pecahan. Banyak siswa perempuannya ada berapa? Ada 1 dari 4 siswa yang ada. Maka siswa perempuan dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, di sini ada piala nih adik-adik. Ketika kalian menang lomba, kalian akan mendapatkan piala ini. Ada piala juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyak piala di atas ada berapa adik-adik? Ya, ada 3 piala. Banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan. Juara satunya ada 1 dari 3 piala yang ada. Maka dapat menunjukkan pecahan 1/3. Gambar berikut adalah gambar pengki dan gambar sapu ya. Nah, banyak benda di atas ada 2 benda. Lalu banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan. Sapunya ada 1 adik-adik. Dari keseluruhan bendanya ada 2. Maka banyaknya sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan 1/2. Nah, di sini ada gambar penghapus. Banyak penghapus papan tulis di atas ada berapa adik-adik? Ada yang warna kuning, hijau, merah, biru. Ada berapa? Ya, ada 4 penghapus. Lalu banyak penghapus warna merah. Dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan. Warna merahnya hanya 1 dari 4 penghapus yang ada. Maka banyaknya penghapus warna merah dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan 1/4. Buatlah gambar persegi dan lingkaran adik-adik. Kemudian bagilah gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Kemudian hiaslah yang menarik. Adik-adik ingat bahwa pecahan setengah, 1/3, dan 1/4 itu harus dibagi sama besar. Perhatikan contoh gambar berikut. Kak Citra punya gambar di sini yang akan menunjukkan pecahan setengah. Kak Citra punya gambar persegi. Untuk menjadikan setengah, maka Kak Citra harus membagi 2 sama besar, lalu mengarsir salah satu bagian untuk dinyatakan dalam pecahan setengah. Lalu di sini Kak Citra punya lingkaran. Lingkaran ini untuk mendapatkan pecahan setengah, maka harus dibagi menjadi 2 sama besar, dan salah satu bagiannya harus diarsir. Jadi seperti ini gambarnya ya. Setelah kelas 2 siap dengan hiasan, Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelas. Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas, beberapa siswa menyambut dengan tampilan tari kijang. Nah, di sini adik-adik harus mengingat tentang gerakan dasar tari kijang. Gerakan dasar tari kijang yang pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Jadi tangannya di samping kepala kita seperti tanduk dan pandangan lurus ke depan. Gerakan dasar tari kijang berikutnya adalah melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus dan jari membuka, posisi badan membungkuk. Nah, itu ada contoh gambarnya adik-adik. Lalu gerakan berikutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar.
Itu adalah gerakan dasar tari kijang. Nanti adik-adik bisa cari referensi di YouTube tentang tari kijang adik-adik. Jadi kalian bisa praktekkan di kelas kalian masing-masing nanti bersama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa tarikan tari kijang ya. Adik-adik bisa menambah wawasan, menambah keterampilan kalian dalam menari.